Dokter Novia, Iya, ada apa nih? aku mau tanya Bang. Nanya apa? Bisa dong, kan di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK ini punya 3 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pertama ada Dr. Doni SPJP, yang kedua ada Dr. Morlim SPJP, dan yang ketiga ada Dr. Bayu SPJP. Mau tahu tentang serangan jantung itu kan? Yuk ikut! Dok, lagi sibuk nggak? Iya, gimana? Dok, serangan jantung itu apa sih dok? Oke, serangan jantung. Serangan jantung itu adalah suatu kondisi gawat darurat dan jantung ya, yang penyebabnya adalah berkurangnya atau terhambatnya aliran darah pembuluh darah koroner yang memberi makan otot jantung, sehingga akan timbul keluhan-keluhan seperti nyeri dada pada saat kondisi serangan jantung tersebut. Dan serangan jantung ini juga menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Di dunia ya dok ya? Kalau untuk Kaltara berdasarkan Riskesdas 2018 itu secara umum bahwa penyakit jantung juga memang menjadi suatu prevalensi yang tinggi di Kalimantan Utara untuk Indonesia bahkan. Gejala-gejala ya yang bisa terjadi pada kondisi serangan jantung yang paling utama adalah nyeri dada. Rasa nyeri dada itu bisa seperti rasa panas atau tertindih benda berat seperti ditekan, yang biasanya menjalar ke rahang, ke leher, ke bahu atau punggung, kemudian lengan kiri, dan biasanya juga disertai dengan gejala-gejala keringat dingin, gejala kepala, kemudian mual muntah, dan bisa juga sesak nafas. Iya, pada umumnya disebut itu. Tapi ada juga kasus-kasus serangan jantung yang memang keluhannya mirip seperti orang sakit lambung, jadi bisa di ulu hati atau di bagian tengah. Pasien-pasien yang bisa terjadi serangan jantung. Tadinya kalau untuk laki-laki disebutkan di atas usia 45 tahun, kalau perempuan di atas 55 tahun. Namun trennya saat ini sudah bergeser. Usia muda pun umur 30 tahun itu orang bisa kena serangan jantung. Yang berisiko tentu saja yang punya komorbid, jadi ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, sakit gula atau diabetes mellitus, kemudian gangguan kolesterol atau lemak seperti dislipidemia, obesitas atau kegemukan, memiliki riwayat keluarga yang saudara, baik itu ayah, ibu, saudara yang memiliki riwayat serangan jantung, dan kemudian yang paling sering juga adalah faktor resiko tradisional yang biasanya menjadi mami saya mesti eko lagi ya. Oke dok, ya makasih banyak ya dok ya. Baik. Iya dok. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Dok, kan kita lagi ngebahas tentang serangan jantung nih dok, Ya. yang bisa pasien-pasien lakukan di rumah dan keluarga pasien lakukan kalau ada keluarganya atau dianya terkena ada tanda gejala serangan jantung, apa aja sih dok? Jadi kalau misalnya ada nyeri dada, segera ke rumah sakit. Jadi ketika sudah diberikan obat di bawah lidah, itu obat ISDN tadi, maka segera ke rumah sakit. Karena semakin cepat, semakin baik kemungkinan hasilnya. Dan ketika nanti di rumah sakit, kita akan bertemu dengan teman-teman dokter umum, kemudian kita akan bertemu dengan teman-teman perawat yang sudah sangat terlatih. Jadi ketika sudah masuk di IGD, kita akan lakukan pemeriksaan rekam jantung 12 lead dalam waktu 5 menit. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu laboratorium, ronsen dada, dan kemudian kita akan memberikan obat-obatan, misalnya obat-obatan pengurang nyeri dada, kemudian kita akan memberikan obat-obat pengencer darah, dan pada keadaan tertentu, pada penyumbatan total arteri koroner, kita mungkin akan memberikan pengencer darah atau dalam hal ini trombolitik untuk berupaya menghancurkan bekuan darah pada arteri koroner yang tersumbat. Dan kedepannya, rumah sakit kita akan dilengkapi dengan laboratorium kateterisasi yang digunakan untuk penanganan pasien-pasien serangan jantung maupun pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Yang sering orang awam bilang tuh pasang ring gitu Betul, ya? pasang ring, ya betul, ya. Oke dok. Wah. Duh, kayaknya udah. Saya mati lagi ya. Oh, Ini ditunggu pasiennya nih. Oke dok, makasih banyak Yo, ya dok ya. oke, yo. Ada apa nih? Dok, lagi sibuk nggak dok? Oh ya, gimana dok? Ini dok, ini masyarakat ada yang nanya nih dok tentang serangan jantung. Oh iya, jadi
bagaimana cara kita mencegah serangan jantung. Nah, jadi serangan jantung itu kita bisa cegah. Bagi yang belum pernah kena serangan jantung, jangan sampai kita kena serangan jantung. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita kenali faktor risiko yang ada dalam diri kita. Kita harus rutin cek medical check up secara berkala. Kita harus cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol ya. Karena orang-orang yang dengan hipertensi atau darah tinggi, orang-orang yang kolesterolnya tinggi, dan juga orang-orang yang sakit diabetes atau sakit gula itu sangat berisiko terkena serangan jantung. Lalu orang-orang yang kegemukan atau obesitas, ya itu juga berisiko. Sama orang-orang yang punya riwayat keluarganya ada serangan jantung, nah itu juga berisiko. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu kita harus cek medical check up secara berkala. Jadi kalau misalnya kita punya darah tinggi, kita harus kontrol tekanan darah jangan sampai naik agar tidak terkena serangan jantung. Bagi yang punya gula atau kolesterol, kita jaga makan kita minum obat rutin agar gula sama kolesterolnya bagus sehingga nggak akan terjadi serangan jantung. Nah, kemudian buat kita yang sehat ini, jangan lupa kita terapkan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu kita harus aktivitas atau olahraga rutin yang direkomendasikan adalah 5 kali dalam seminggu minimal. Nah, tiap olahraga itu sekitar 30-60 menit gitu dok. Nah, kalau yang sudah terkena serangan jantung ya, misalnya pasien-pasien yang baru pulang dari rumah sakit habis serangan jantung. Nah, pasien itu agar tidak terjadi serangan berulang, maka harus minum obat rutin sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Dan pasien itu juga harus rutin kontrol ke dokter jantung ya, karena dengan minum obat ya mudah-mudahan nggak akan terjadi serangan berulang. Kita juga pasien yang sudah pernah kena serangan jantung juga harus cek rutin juga, misalnya tiap 3-6 bulan sekali cek kadar gulanya, cek kolesterolnya gitu. Di rumah sakit kita, di rumah sakit RSUD Dr. Haji Yusuf SK, kita ada ruangan khusus namanya ICCU dan HCCU. Di sini ya dok ya? Iya, ini ruangannya seperti ini. Jadi pasien-pasien yang baru mengalami serangan jantung akut, baik gagal jantung akut maupun penyakit jantung koroner yang akut atau gangguan listrik jantung, itu kita rawat di ICCU dulu dan di HCCU untuk monitor, dipantau betul. Karena serangan jantung akut itu kondisi mengancam nyawa ya, jadi kita harus pantau lebih ketat di ruang khusus ICCU dan HCCU. Kita di sini alhamdulillah fasilitas EKG, terus USG jantung atau ekokardiografi ya, treadmill ya, sama pemasangan holter itu rekam jantung 24 jam itu sudah ada di sini dok. Oh iya, sebentar saya ada telepon ya. Iya, oke. Karena tadi penjelasannya ada ongoing untuk pembangunan cath lab, yuk kita ikut yuk untuk melihat daerah cath lab. Oke dong. Halo, Lagi mau di sini ya dok? Iya. Jadi sekarang kita lagi meninjau pembangunan laboratorium kateterisasi di rumah sakit kita. Jadi ini adalah laboratorium kateterisasi yang digunakan untuk membantu kita dalam menangani pasien-pasien serangan jantung, terutama pasien-pasien serangan jantung dengan penyumbatan total maupun pasien-pasien dengan risiko tinggi. Ya, jadi walaupun rumah sakit kita mempunyai modal yang cukup lengkap, tapi kami berharap agar jangan sampai masyarakat terkena serangan jantung. Oleh karena itu, kami mengimbau agar tetap selalu menjaga pola hidup sehat. Ya, setuju sekali dok. Karena prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati.